dalam info online. Tapi sebelum kita mulai info online kita pagi hari ini, kita mau bersatu dulu ya adik-adik. Kita angkat tangan, satu dulu dimulai. Amin. Ya, sekarang Hafiz dan adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan memuji Tuhan ya Hafiz Kak. Ya, kita mau belajar lagu baru nih. Karena dari mana? Dari video ceria nomor 11, Puji Kuasa Tuhanku. Ya, adik-adik di rumah itu berapanya ya. Kita sama-sama belajar lagu baru ini. Teman-teman, mari kita berdoa pembuka. Tuhan Yesus, kami mau memulai info online. Tuhan Yesus, tolong berkati kami dari awal sampai akhir, Yesus. Karena kami mau mendengar firman Tuhan Yesus. Tolong berkati kami semua, Tuhan Yesus, dengan berkat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, saatnya kita bermazmur pujian. Yuk adik-adik, ambil Alkitabnya. Kita akan buka Mazmur 119 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dibuka Alkitabnya ya, Mazmur 119 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Nah, kita akan membacanya secara berbalasan, yang laki-laki dan perempuan. Kakak akan membaca dengan adik-adik laki-laki ayat yang berangka ganjil angka 1, yang angka 2, ayat kedua. Teman-teman adik-adik perempuan ya, sama Hafiz Kak. Ya. Udah siap kan adik-adik? Mazmur 119 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Demikianlah mazmur pujian. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama menyanyikan dari Kidung Sunda nomor 136, Kitab Suci Harapan. Adik-adik, kita belajar lagi ya lagu-lagunya. Musik. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Kakak Yola harap adik-adik dalam keadaan baik-baik ya. Pastinya adik-adik udah siap kan dengerin firman Tuhan hari ini.
Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita siapkan hati kita melalui doa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan beri di sepanjang kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar ini menjadi kekuatan dan pedoman untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami ini agar kami dapat merasakan kehadiran Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan membaca Alkitab. Adik-adik siapin Alkitabnya ya. Kalau adik-adik udah siapin Alkitabnya, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Adik-adik udah nemuin? Kalau adik-adik sudah menemukan, Kakak Yola akan bacakan untuk adik-adik semua. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama. Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajarkan nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sebelumnya Kak Yola mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak arti taat? Ada yang tahu nggak arti taat? Ya, taat itu berarti bersikap, patuh, setia, dan tunduk. Contoh taat itu seperti apa sih Kak Yola? Nih, Kak Yola kasih tahu ya. Taat yaitu berarti menurut kepada kedua orang tua, seperti mama dan papa. Untuk meyakinkan adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Kolose 3 ayat yang ke-20. Kolose 3 ayat yang ke-20. Kak Yola bacain untuk adik-adik ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tadi di dalam Alkitab pun ada ayat Alkitab yang harus kita lakukan, yaitu taat kepada kedua orang tua kita. Selain taat kepada kedua orang tua, kita juga harus taat kepada guru di sekolah. Selain guru di sekolah, kita juga harus taat kepada Tuhan Allah. Nah, caranya gimana sih Kak Yola agar kita taat kepada Allah?
dengan adik-adik setiap hari Minggu mengikuti ibadah seperti hari ini. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing melalui handphone ataupun komputer, dengan itu adik-adik melakukan ajaran yang Tuhan berikan, yaitu tentang taat. Ya, taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, seperti pembacaan Alkitab hari ini, Petrus dan teman-temannya menunjukkan sikap yang tegas dan berani dan taat untuk memberitakan Tuhan atau menceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang. Tapi sayangnya adik-adik, ada orang-orang yang tidak suka Petrus dengan teman-temannya untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Orang-orang itu adalah para pemuka agama. Orang-orang yang tidak suka itu mengingatkan Petrus dan teman-temannya pada bacaan Alkitab yang ke-28. Yuk adik-adik lihat dari pembacaan Kisah Para Rasul ayat yang ke-28. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajarkan nama itu. Nah, adik-adik, Petrus dan teman-temannya menjawab pada ayat yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, adik-adik, kenapa sih Petrus tetap bercerita tentang Tuhan Yesus sedangkan Petrus dan teman-temannya sudah diberitahu oleh pemuka agama bahwa Petrus dan teman-temannya tidak boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus? Menurut Petrus dan teman-temannya, Allah itu sangat sayang kepada semua orang. Jadi semua orang itu harus diberitahu bahwa Allah itu sangat sayang kepada semua orang. Nah, adik-adik, selain menurut Petrus dan teman-temannya bahwa Allah sangat sayang kepada semua orang, menurut Petrus dan teman-temannya, yaitu karena Allah telah menetapkan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Maka Petrus dan teman-temannya akan memberitakan kasih Allah dan akan memberitakan ajaran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagi Petrus dan teman-temannya, menceritakan tentang Tuhan Yesus itu adalah sebagai wujud taat kepada Allah. Nah, adik-adik, tentunya kita semua juga harus taat kepada Allah ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita semua pun harus menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah yang telah menyayangi kita. Sebagai ketaatan Kayola dan adik-adik, maka kita pun akan menyampaikan ajaran Tuhan Yesus kepada semua orang. Beritahu kepada teman adik-adik bahwa Tuhan Allah mengasihi kamu dan Allah menyayangi adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, Kayola harap adik-adik selalu taat kepada mama dan papa ya. Selain taat ke mama dan papa, adik-adik juga taat kepada Allah, mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini, baik kelas tanggung ataupun anak kelas kecil, adik-adik membuat sebuah video yaitu tentang isi mengucapkan komitmen untuk menjadi anak yang taat. Tadi Kayola udah bilang kan contohnya kayak mengikuti ibadah setiap hari Minggunya. Nah, dan contoh-contoh yang lainnya. Nanti adik-adik bisa upload ke Instagram dan tag ke PA Wisma Asih, atau adik-adik bisa kirim ke kakak-kakak PA-nya langsung ya. Adik-adik, untuk menutup firman hari ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami kembali lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biar apa yang kami dengarkan, biar menjadi kekuatan bagi kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang taat akan ajaran yang Tuhan beri di setiap minggunya Tuhan. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk taat kepada Allah ataupun kepada kedua orang tua kami Tuhan, ataupun kepada guru kami, ada yang
Yesus, kami akan mengakhiri firman hari ini. Biarlah Tuhan berkati aktivitas kami untuk selanjutnya Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sekian firman hari ini adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mendengarkan firman hari ini. Sampai jumpa. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Yola. Ayo adik-adik di rumah belajar apa dari firman hari ini? Masih ingat kan? Kita belajar dari Petrus untuk menjadi anak-anak yang taat. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan di pagi hari ini, kita sama-sama memuji nama Tuhan ya, dari Keluaran nomor 23. Anak-anak, puji nama Allah. Yuk sama-sama kita berdiri. Musik. Adik-adik, saatnya kita akan bersyafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang bertata di dalam surga, kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan beri di sepanjang pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan yang bertata di dalam surga. Pada hari ini kami berdoa Tuhan untuk pendidikan kami. Biarlah Tuhan yang beri semangat, kecerdasan Tuhan. Walaupun kami sering mengeluh Tuhan dan jenuh Tuhan dalam mengikuti pelajaran secara online, tapi biarlah Tuhan yang menguatkan kami, yang menyemangatkan kami untuk pendidikan kami seterusnya Tuhan. Tuhan Yesus yang bertata di dalam surga, pada hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan berkati kedua orang tua kami ini dalam setiap aktivitas, dalam setiap pergumulan yang mereka alami Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dan Tuhan berikan yang terbaik untuk kedua orang tua kami. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan pulihkan dan apa yang mereka konsumsi Tuhan, baik makanan, minuman, dan obat-obatan, itu dapat membantu mereka untuk pulih dan dapat beraktivitas seperti semula Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga mau bersatu hati berdoa untuk gereja kami Tuhan, Gereja GTI Wisma Lembang, di dalam pelayanannya Tuhan berkati pendeta, majelis, setiap takat. Biarlah Tuhan yang melengkapi satu persatu Tuhan, setiap bidang takat, biarlah mereka boleh juga terus melayani dengan baik Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap jemaatnya yang ada Tuhan, dalam setiap pergumulannya, setiap permasalahannya. Biarlah Tuhan yang terus berkati jemaat kami Tuhan. Biarlah gereja ini boleh Tuhan pakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Doa kami Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan, tengah-tengah pandemi yang terjadi di seluruh dunia, terutama di negeri kami Tuhan, di Indonesia, biarlah Tuhan Yesus yang memulihkan negeri kami. Tuhan
Tuhan dalam memerangi pandemi teristimewa untuk TNI Polri, juga untuk tenaga kesehatan, tenaga medis, juga untuk memimpin negara kami Tuhan, biar mengaruniakan bagi mereka kesehatan, kekuatan, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga mereka mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik seturut dengan kehendak-Mu, dan para tenaga medis juga Tuhan beri kesehatan dan kekuatan untuk merawat setiap pasien, setiap penderita penyakit corona ini Tuhan, sehingga para penderita bisa segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Dan bagi kami Tuhan yang masih menantikan kesehatan sampai saat ini, Tuhan Yesus tolong kami supaya kami tetap taat dan menuruti protokol kesehatan ya Tuhan. Maka kami juga mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini. Ampuni kami bila banyak kesalahan dan dosa yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Bila kami Tuhan yang jauh dari sempurna, kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Allah kerajaan-Mu, biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah kami bawa kami dalam pencobaan, kami maafkanlah kami dari kejahatan, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberi persembahan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, adik-adik, kita memberi persembahan dan dimasukkan ke dalam cairan yang diberikan dari gereja ya. Sudah disiapkan kan persembahannya? Nah, adik-adik, kalau sudah disiapkan, kita mau bersama-sama menyanyikan dari bersyukur. Tuhan Yesus sekarang mau berdoa untuk persembahan. Semoga persembahan ini menjadi berkat untuk GPIB dan gereja-gereja lain dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri info online kita di pagi hari ini. Tapi kita mau memuji nama Tuhan lagi ya adik-adik. Yuk, sama-sama kita maju berdiri. Ayo adik-adik. Kita mau nyanyi lagu apa nih kakak? Kita mau nyanyi duduk senang, berdiri senang, dan we are in the train of love. Biar adik-adik kita dengarkan aja ya. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. God in the train of love, we are in the train of love, we are in the train of love, and I say we are in the train of love. When I say chaka, when I say chiki, when I say chaka 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 chiki, when I say chiki, when I say chaka, when I say chiki 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 chaka. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin IMPA kami hari ini. Kami sudah IMPA. Berkati bimbing kami ketika kami melanjutkan kegiatan IMPA selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya adik-adik, demikian info online kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik, dan adik-adik jangan lupa jaga kesehatannya ya. Selalu bersemangat